Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, eee, saya akan menjelaskan tentang 2 jaringan pada hewan. Sebetulnya, macam jaringan pada hewan itu adalah ada 4, tetapi 2 jaringan sudah Ibu terangkan, yaitu tentang jaringan otot, dan jaringan darah. Nah, pada kesempatan ini yang akan Ibu bahas adalah tentang jaringan epitel dan juga jaringan syaraf. Ya, jaringan epitel. Jaringan, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu, merupakan sekumpulan sel-sel. Ya, sekumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan struktur juga fungsi yang sama. Itu pengertian daripada jaringan. Nah, pada hewan ada dikenal jaringan epitel, termasuk juga manusia. Ya, jaringan epitel ini identik dengan jaringan epidermis kalau pada tumbuhan. Kenapa saya bilang jaringan epitel ini identik dengan jaringan epidermis pada tumbuhan? Karena jaringan ini, baik epitel dan epidermis, berfungsi sebagai pelindung, ya, pelindung bagian tubuh di eh, dalamnya, ya, sebagai alat proteksi. Iya. Sehingga, jaringan epitel ini pada umumnya terdapat pada lapisan permukaan, ya, eee, misalnya pada kulit, ya, kemudian juga pada permukaan dinding mulut kita, pada lapisan permukaan dinding, saluran pencernaan kita, pada permukaan dinding saluran pernapasan kita, dan, banyak lagi yang lainnya. Sehingga umumnya jaringan ini berfungsi sebagai jaringan pelindung, ya, pelindung jaringan yang ada di bawahnya. Tetapi secara khusus jaringan ini juga jaringan epitel juga ada yang berfungsi untuk, sekresi zat, ya, ada yang juga yang berfungsi, eee, untuk penyerapan zat atau absorpsi zat. Ya, baik, bisa, kalian lihat ini bentuk dan struktur daripada jaringan epitel. Yang pertama ada jaringan epitel pipih selapis, ya. Jadi bentuknya squamous atau pipih dan, hanya selapis, ya. Nah itu. Kemudian juga ada epitel, yang berbentuk kubus, kuboidal. Ya, dan selapis, ya, tersusun atas sel-sel epitel yang bentuknya kubus. Kemudian juga ada epitel yang berbentuk silindris atau kolumnar. Iya. Nah, kemudian juga ada epitel yang berbentuk squamous, ya, pipih berlapis, ya. Jadi berlapis-lapis nih bentuk epitelnya, squamous dan berlapis. Kalau tadi selapis, ini berlapis. Dan juga yang kuboid atau kubus juga ada yang berlapis, di lebih dari satu lapis. Dan berikutnya ada yang pseudo ya atau, semu, berlapis semu. Kelihatan seperti berlapis, tetapi sebetulnya itu satu lapis. Ya, itulah contoh-contoh bentuk dan struktur dari epitel, ya, macam-macam epitel berdasarkan bentuk dan strukturnya. Baik, kita lanjutkan dengan jaringan saraf, jaringan syaraf. Ya, iya, baik. Jaringan ini memiliki bentuk dan struktur yang sangat khas sekali,
ya, sesuai dengan fungsinya, ya. Jaringan ini berfungsi untuk, eee, mengirim dan menerima rangsang dari sel ke otak maupun sebaliknya, ya. Karena jaringan ini berfungsi untuk mengirim dan menerima rangsang dari, sel ke otak maupun sebaliknya, maka jaringan saraf berfungsi sebagai, alat koordinasi ya, yang mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh. Baik. Nah, ini ada, sebuah sel saraf disebut neuron ya. Sebuah neuron atau sel saraf terdiri dari satu dendrit, itu bagian tonjolan dari badan sel. Ini berhubungan dengan beberapa reseptor yang ada di beberapa panca indera seseorang. Berfungsi menerima rangsang dari reseptor dan dilanjutkan ke badan sel. Kemudian badan sel ya, itu bagian dari neuron yang memiliki nukleus atau inti sel dan juga di dalamnya mengandung plasma atau cairan sel. Itu menjalankan rangsang, ya langsung ke nerit atau akson. Bagian ketiga dari saraf yaitu akson. Bagian ketiga dari sel saraf yaitu akson atau nerit. Itu bagian yang, memanjang dari badan sel dan memiliki, nodus atau, buku-buku ruas-ruas yang berfungsi untuk mempercepat loncatan rangsang. Di dalamnya juga ada sel Schwann, ya ada mielin, ya, yang sangat berperan dalam apa namanya, dalam mempercepat loncatan rangsang. Nah, kemudian ada akhir dari jaringan saraf itu ujung akson itu biasanya berhubungan dengan ujung dendrit pada neuron yang lain, membentuk celah yang sangat kecil yang disebut dengan sinaps. Ya, sinaps itu adalah celah yang dibentuk oleh ujung akson dengan ujung dendrit pada neuron yang lain berfungsi untuk meloncatkan rangsang dari neuron yang satu ke neuron yang lain dalam eee dalam sistem saraf. Nah, eee, neuron dikenal ada beberapa macam. Berdasarkan fungsinya yaitu satu ada neuron sensoris ya. Neuron sensoris yaitu, neuron yang berfungsi, merupakan sistem saraf yang berfungsi untuk menerima rangsang dari reseptor dan disampaikan, oleh neuron sensoris itu ke mana? Ke otak ya, ke otak. Kemudian, di otak rangsang itu, diinterpretasi diolah, ya. Kemudian yang kedua ada neuron, motoris, ya. Neuron motoris yaitu, eee, neuron yang berfungsi untuk, ya, menyampaikan rangsang dari otak ke efektor, ya. Itu neuron motoris. Nah, kemudian, ada neuron, eee, efektor. Ada neuron efektor, yaitu neuron yang berfungsi untuk menerima atau menanggapi rangsang. Neuron, efektor itu adanya pada otot ya, pada otot yang berfungsi sebagai, sebagai untuk menanggapi, rangsang yang, sampai ya, kemudian ditanggapi oleh neuron, efektor yang ada di otot kita. Nah itulah, jadi kalau seseorang, eee, dalam gerakan biasa, pertama rangsang diterima oleh neuron sensoris,
ya, dari reseptor ke otak, kemudian di otak diolah, kemudian akan disampaikan oleh neuron motoris ke efektor, dan akhirnya seseorang bisa menanggapi rangsang, sehingga bisa mengindera rangsang yang datang, ya, dan merasakan rangsang tersebut dan kemudian menanggapinya apakah dengan menjauhinya atau dengan mendekatinya. Ya, sekian bahasan dari Ibu kali ini tentang jaringan epitel dan jaringan saraf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.